Kisah lengkap dari saat diambil nyawa hingga malam-malam pertama dan seterusnya. Awal mula, diambil nyawa. Pada saat datangnya waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah malaikat maut bersama para pembantunya. Dengan lembut namun pasti, mereka mengambil nyawa orang tersebut dari seluruh ujung-ujung rambut hingga ujung kuku. Bagi orang yang beriman, keluarnya nyawa terasa sehalus air yang mengalir tenang, namun bagi yang lalai terasa bagai ditarik keluar melalui duri yang tajam. Setelah nyawa diambil, jasad terbaring tenang, wajahnya tampak damai sesuai amal perbuatannya. Keluarga dan kerabat yang hadir pun menangis, namun mereka segera menyadari bahwa itu adalah janji Allah yang tidak dapat ditolak. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dimandikan. Segera setelah kematian dipastikan, warga dan kerabat berkumpul untuk membantu. Jasad dibaringkan di tempat yang tertutup rapat agar kehormatannya terjaga. Orang yang memandikan memulai dengan niat karena Allah, lalu membersihkan kedua tangan hingga bersih. Bagian yang menutupi aurat tetap dijaga tertutup sepanjang proses berlangsung. Pertama-tama dibersihkan bagian anggota badan yang biasa dibersihkan saat mandi, dimulai dari anggota kanan terlebih dahulu, kemudian anggota sebelah kiri. Seluruh tubuh disiram air bersih secara merata, dari kepala hingga ujung kaki, tanpa ada bagian yang tertinggal. Dibasuhlah lipatan-lipatan tubuh, sela-sela jari tangan dan kaki, serta bagian yang tersembunyi hingga benar-benar bersih. Siraman terakhir dicampur dengan sedikit kapur berus agar harum dan suci. Setelah bersih, jenazah dikeringkan perlahan dengan kain lembut, lalu diwudukan sebagaimana orang yang hendak melaksanakan ibadah salat. Dikafani. Setelah selesai dimandikan dan dikeringkan, mulailah proses mengafani. Kain kafan berwarna putih bersih dihamparkan. Diberi wewangian pada bagian yang sujud seperti dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan telapak kaki. Jenazah dibalut dengan kain kafan selapis demi selapis secara rapi dan penuh hormat. Kain kafan diikat dengan tali-tali yang jumlahnya ganjil, agar tidak terurai saat dibawa. Semua dilakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, sebagai pembungkus terakhir yang akan menyertai jenazah menuju rumah barunya, disalatkan. Setelah kafan terpasang rapi, jenazah dibawa ke tempat pelaksanaan salat. Imam berdiri di depan jamaah, sejajar dengan kepala jenazah. Salat pun dimulai dengan 4 kali takbir tanpa rukuk dan tanpa sujud. Pada takbir pertama dibacakan surat Al-Fatihah. Pada takbir kedua dibacakan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada takbir ketiga dipanjatkan doa khusus untuk jenazah, memohon ampunan, rahmat, keampunan, dan keselamatan baginya, memperluas kuburnya, dan meneranginya dengan cahaya. Pada takbir keempat dipanjatkan doa keselamatan untuk jenazah dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Setelah salam, jamaah berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Allah agar diterima amal ibadahnya dan diampuni segala kehilafannya, diantar ke liang lahat. Jenazah pun diusung dengan penuh penghormatan menuju pemakaman. Orang-orang yang mengiringi berjalan dengan tenang, sebagian mengangkat keranda, sebagian berjalan di samping dan di belakangnya. Sepanjang jalan dilantunkan doa dan kalimat tauhid. Perjalanan itu menjadi peringatan bagi setiap orang yang melihatnya, bahwa semua manusia pasti akan kembali kepada Allah. Sesampainya di liang lahat, jenazah diturunkan dengan hati-hati, dimulai dari bagian kepala. Dimasukkan ke dalam liang kubur secara perlahan, lalu dibaringkan miring ke sisi kanan. Wajah dan dadanya menghadap ke arah kiblat. Tali pengikat kafan dilepaskan dari sisi kiri agar tidak menyulitkan kelak. Pintu liang lahat pun ditutup dengan papan atau batu, lalu ditimbun dengan tanah secara perlahan hingga sempurna. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan manusia selain meninggalkan jenazah sendirian di sana, bersama amal perbuatannya dan rahmat Allah semata. Malam pertama. Setelah semua orang pulang meninggalkan pemakaman, tinggallah jenazah sendirian di dalam gelapnya liang kubur. Maka datanglah 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Suara langkah kaki orang-orang yang pulang masih terdengar olehnya. 2 malaikat itu mendekat, lalu menggoncangkan jenazah dengan kuat. Mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Kemana arah ibadahmu? Siapa saudara-saudaramu seiman?" Disinilah terasa ujian yang sesungguhnya. Bagi orang yang beriman dan taat, hatinya tetap teguh. Ia dapat menjawab dengan jelas,
Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, Muhammad adalah nabiku, Al-Qur'an adalah kitabku, kiblat adalah arah ibadahku, dan orang-orang beriman adalah saudaraku. Maka terbukalah baginya pintu menuju kenikmatan kubur, dikembalikan rohnya ke jasad, dan kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, diterangi cahaya, dan dihiasi surga. Namun bagi orang yang ragu dan lalai, ia bingung tak mampu menjawab. Lalu pintu siksa kubur pun dibukakan baginya. Malam kedua hingga malam terakhir dan seterusnya. Setelah malam pertama berlalu, keadaan jenazah itu berlanjut terus tanpa henti. Jika ia termasuk hamba yang dirahmati Allah, maka sejak malam pertama hingga malam-malam berikutnya, hari-hari dan malam-malamnya di dalam kubur terasa damai dan tenang. Kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Ia tidak lagi merasa sepi, tidak merasa gelap, tidak merasa sempit. Ia hidup tenang di dalam alam barzah, merasa bahagia dengan kenikmatan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tidurnya nyenyak, sejahtera lahir dan batin, menanti dengan penuh harap datangnya hari kebangkitan kelak. Sedangkan jika ia termasuk orang yang lalai, maka siksaan dan kesempitan kubur terus menyertainya malam demi malam. Tidak ada jeda, tidak ada henti. Malam kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, dan seterusnya terus berlanjut hingga hari kiamat tiba. Sejak saat itu, kuburnya menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Setiap hari datanglah kesengsaraan yang berulang-ulang hingga Allah berkehendak lain. Malam-malam itu berlalu berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Kuburan itu tampak tenang dari luar. Namun di dalamnya berlangsunglah kehidupan alam yang sesungguhnya. Alam yang memisahkan hidup di dunia dan kehidupan akhirat. Di sanalah setiap orang benar-benar sendirian, hanya ditemani amal perbuatannya semata. Tidak ada harta, tidak ada sanak keluarga, tidak ada jabatan. Yang menyertai hanyalah amal saleh yang pernah ia kerjakan dan rahmat Allah yang senantiasa diharapkan. Demikianlah berlangsung malam demi malam, terus berlanjut tanpa putus, hingga datangnya saat yang ditunggu-tunggu, saat ditiupkan sangkakala, saat seluruh makhluk dibangkitkan kembali dari kuburnya untuk menerima pembalasan yang adil dari Allah yang Maha Agung. Itulah kisah lengkapnya. Dari nyawa diambil, dimandikan, dikafani, disalatkan, dikebumikan, diuji di malam pertama, hingga berlanjut malam demi malam tanpa henti. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat menjawab pertanyaan munkar dan nakir dengan teguh, dan dirahmati Allah di dalam kubur hingga hari kebangkitan. Amin ya Rabbal Alamin.